Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM, di sini Kakak Dika, salah satu tenor kimia di TMB Gajah Mada. Kali ini Kakak akan membahas kimia kelas 11 IPA, babnya adalah perubahan entalpi standar. Nah, sebelum membahas tentang perubahan entalpi standar, kita harus tahu dulu definisi dari entalpi itu sendiri. Jadi entalpi adalah suatu energi yang dimiliki oleh sistem pada tekanan tetap. Nah, ternyata entalpi ini tidak dapat diketahui harganya secara pasti, tetapi dapat diketahui perubahannya. Nah, perubahan seperti apa dan apa yang berubah? Nah, ingat, pas waktu kita membahas tentang reaksi kimia, kita mengenal istilah dengan reaktan dan produk. Jadi reaktan adalah zat-zat sebelum reaksi, sedangkan produk adalah zat-zat setelah reaksi. Nah, ternyata reaktan dan produk ini memiliki energi tersendiri yang kita sebut entalpi. Nah, entalpi di reaktan dan produk ini bisa saja sama, bisa saja berbeda, tergantung reaksinya. Nah, maka dari itu, apabila terjadi perubahan entalpi di reaktan dan produk, ini yang disebut dengan perubahan entalpi. Jadi, perubahan entalpi adalah pengurangan dari entalpi atau energi di produk oleh energi di reaktan. Nah, apabila perubahan entalpi ini kita lambangkan dengan delta H dan entalpi kita lambangkan dengan H besar, maka bisa dituliskan dengan rumus seperti ini. Delta H adalah H produk min H reaktan. Nah, di sini apabila nilai dari H produk itu lebih besar daripada H reaktan, maka reaksinya disebut reaksi endotherm dan nilainya adalah positif. Sedangkan apabila entalpi di produk ini lebih kecil daripada entalpi di reaktan, maka adalah reaksi itu disebut exotherm atau nilai dari delta H adalah negatif. Nah, ternyata perubahan entalpi ini bisa diukur pada berbagai keadaan. Salah satunya adalah keadaan standar. Nah, keadaan standar itu seperti apa? Jadi, keadaan standar adalah pada suhu 25 derajat Celcius atau 290 derajat Kelvin dan pada tekanan 1 atm. Jadi, kalau secara keseluruhan, perubahan entalpi standar atau kita lambangkan dengan delta H0 adalah perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar, yaitu 1 atm pada tekanannya dan suhu 25 derajat Celcius atau 290 derajat Kelvin. Dan untuk mengukur delta H standar ini harus dalam 1 mol reaksi atau zat yang bereaksi itu. Nah, untuk mengukur perubahan entalpi pada keadaan standar, kita harus tahu dulu kondisi atau keadaan unsur-unsur itu pada keadaan standar. Nah, ingat kita punya 3 fase utama, yaitu padat, cair, dan juga gas. Nah, untuk unsur-unsur pada keadaan standar dan berfase cair ada 2, yaitu Hg dan juga brom atau Hg dan Br2. Sedangkan pada keadaan gas ini untuk golongan 18A atau golongan gas mulia dan juga ditambah dengan F2, Cl2, kemudian H2, O2 dan N2. Setelah itu ada pada keadaan standar dengan berfase padat, yaitu karbon yang di sini ada 2, yaitu karbon berfase intan solid, kemudian grafit berfase solid. Nah, ternyata karbon ini pada keadaan standar adalah berfase solid dan juga grafit. Nah, pada keadaan standar ini unsur-unsur lain yang selain disebutkan di atas termasuk pada fase padat. Perubahan entalpi standar ini memiliki berbagai jenis. Antaranya adalah yang pertama adalah entalpi pembentukan standar atau bisa dilambangkan dengan delta HF0. Nah, perubahan entalpi standar ini adalah perubahan entalpi oleh 1 mol zat yang terbentuk dari unsur-unsurnya. Misalkan kita kasih contoh seperti ini. Nah, yang pertama adalah pembentukan gas metana atau CH4. Di sini melepas kalon. Jadi kalau melepas kalon, dia termasuk reaksi dari exotherm yang bernilai negatif. Nah, di sini pembentukan gas metana berarti pembentukan gas metana ini berada pada produk. Kemudian
dari unsur-unsurnya, pembentukan dari unsur-unsurnya. Nah, ingat tadi untuk fase beberapa unsur pada keadaan standar. Di sini unsurnya ada C dan juga H. C pada keadaan standar berfase solid dan juga pada keadaan grafit. Kemudian H pada keadaan standar, H ini memiliki fase gas dan bentuknya adalah H2. Seperti ini reaksinya. Nah, ternyata belum selesai, harus kita setarakan terlebih dahulu. Di kiri C-nya ada 1, di kanan juga ada 1. Kemudian H-nya ada 2, di kanan ada 4. Untuk menyetarakan, berarti yang kiri harus ditambahkan 2. Ditambahkan koefisien sebanyak 2 seperti ini. Nah, di sini melepas kalor, artinya nilai delta H 0F sama dengan melepas negatif 74,8. Untuk yang kedua adalah delta H penguraian. Nah, delta H penguraian ini adalah penguraian dari 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi penguraian ini berkebalikan dengan delta H pembentukan. Misalkan di sini ada penguraian gas metana CH4. Berarti di sini CH4 sebagai reaktan di kiri. Kemudian berubah menjadi unsur-unsurnya. C pada fasenya solid, keadaan standar dan juga bentuknya grafit, kemudian membentuk H2. Karena dalam bentuk 1 mol metana di sini harus 1. Kemudian kita setarakan, C-nya sudah sama, kemudian H-nya di sini 2, di sini 4. Berarti yang kanan harus dikalikan 2. Nah, karena delta H penguraian ini berkebalikan dengan delta H pembentukan, maka delta H-nya harus berkebalikan juga. Yang pertama pembentukan metana di sini nilainya adalah min 74,8. Sedangkan penguraiannya bisa dituliskan menjadi kebalikannya, yaitu plus 74,8. Untuk contoh yang kedua, misalkan ada penguraian air menjadi unsur-unsurnya. Air di sini kan punya rumus molekulnya H2O, fasenya adalah liquid. Kemudian terurai menjadi unsur-unsurnya. Nah, ingat di sini ada unsur O dan H. Pada keadaan standar tadi, H ini pada bentuknya adalah H2, sedangkan O dalam bentuk O2 dan fasenya adalah gas. Setelah itu, H2O ini harus 1 mol karena penguraian harus selalu dalam 1 mol senyawa. Kemudian kita setarakan, di kiri H-nya ada 2, di kanan ada 2, sudah setara. Sedangkan di kiri O-nya ada 1, di kanan ada 2. Berarti yang di kanan harus dikalikan setengah agar sama dengan yang kiri. Kemudian nilai delta H-nya di sini membutuhkan kalor, artinya dia reaksinya endoterm. Kalau endoterm berarti nilainya adalah positif sebanyak 242,0 kJ/mol. Dan jenis perubahan entalpi yang ketiga adalah perubahan entalpi standar pembakaran atau bisa dilambangkan dengan delta H0C. Nah, di sini delta H0C adalah perubahan entalpi untuk pembakaran 1 mol gas. Ingat, harus 1 mol gas pada keadaan standar. Nah, misalkan di sini ada pembakaran propana melepaskan kalor 393,5 kJ/mol. Nah, di sini bisa dituliskan propana itu adalah C3H8 karena gas berarti fasenya adalah gas. Nah, reaksi pembakaran adalah reaksi antara suatu senyawa dengan oksigen. Berarti di sini propana harus ditambahkan atau bereaksi dengan O2. Nah, ternyata reaksi pembakaran C3H8 atau propana ini menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air. Berarti di sini dituliskan CO2 plus H2O. Sini ada. Kemudian kita setarakan, di kiri C-nya ada 3, di kanan ada 1, berarti harus dikalikan 3 yang kanan untuk setara.
Kemudian hanya di sini 8, yang kiri 8, yang kanan adalah 2, berarti yang kanan harus dikalikan 4. Nah, kemudian kita syaratkan O-nya. Di kanan O-nya ada 3 kali 2 berarti 6, ditambahkan 4 dikali 1 adalah 4, berarti 6 ditambah 4 adalah 10. Sedangkan yang di kiri ada 2, berarti yang di kiri harus dikalikan 5 agar hasilnya 10. Kemudian di sini ada keterangan melepaskan kalor. Kalau melepaskan kalor berarti dia adalah eksoterm. Delta H-nya adalah negatif 393,5 kilojoule per mol. Itu untuk perubahan entalpi standar pembakaran. Yang keempat adalah delta H pengatoman atau perubahan entalpi pengatoman, dilambangkan dengan delta H0 AT. Di sini punya definisi adalah reaksi atau perubahan entalpi yang menyertai reaksi pengatoman 1 mol unsur pada keadaan gas dan pada kondisi standar. Misalkan di sini ada pembentukan 1 mol atom hidrogen dalam fase gas membutuhkan kalor sebesar 217,94 kJ per mol. Nah, ingat di sini untuk 1 mol hidrogen berarti di sini adalah H. Fasenya adalah gas. Nah, ingat hidrogen pada keadaan standar yang awal tadi bentuknya adalah H2. Fasenya adalah gas. Nah, kemudian kita syaratkan yang di kanan ada 1, yang kiri ada 2. Berarti yang kiri ini harus dikalikan setengah agar hasilnya 1. Nah, di sini hidrogen sebagai patokan karena harus 1 mol. Kemudian kita tuliskan delta H-nya. Di sini ada keterangan membutuhkan, artinya dia bernilai positif 217,94 kilojoule per mol. Jenis perubahan entalpi selanjutnya adalah perubahan entalpi penetralan atau bisa dilambangkan dengan delta H0N. Nah, di sini punya definisi adalah perubahan entalpi yang menyertai reaksi penetralan 1 mol asam dengan 1 mol basa. Misalkan di sini ada reaksi penetralan 1 mol HCl dengan 1 mol NaOH membebaskan kalor sebesar 57,3 kJ per mol. Berarti bisa dituliskan di sini 1 mol artinya 1 HCl, fasenya adalah aqueous, ditambahkan dengan 1 mol NaOH. Nah, reaksi antara asam dan basa ini menghasilkan suatu barang yaitu NaCl plus air H2O. Nah, ternyata di sini membebaskan kalor, artinya delta H0N-nya membebaskan, artinya negatif 57,3 kJ per. Yang selanjutnya adalah perubahan entalpi dari pelarutan atau delta H0S. Di sini punya definisi adalah suatu kalor yang dilepaskan atau yang diserap oleh suatu reaksi pelarutan dari suatu mol zat dalam pelarut, artinya di sini pelarutnya bisa air dalam keadaan standar. Misalkan di sini ada pelarutan 1 mol garam dapur dalam air dibutuhkan kalor sebesar 718,4 kJ per mol. Artinya di sini ada 1 mol garam dapur adalah NaCl. Ketika dilarutkan dalam air, awalnya fasenya adalah solid, kemudian dilarutkan dalam air menjadi fasenya adalah aqueous. Ternyata membutuhkan kalor, artinya delta H0S-nya adalah positif 718,4 kJ per mol. Perubahan entalpi yang ketujuh adalah perubahan entalpi peluburan atau bisa dilambangkan dengan delta H0 fus. Artinya adalah perubahan entalpi yang menyertai reaksi dari peleburan 1 mol zat padat menjadi 1 mol zat cair pada keadaan standar dan pada keadaan titik peleburannya. Misalkan di sini ada peleburan air es, di sini membutuhkan kalor sebesar 6,01 kJ per mol. Berarti bisa dituliskan reaksinya.
Di sini air es, berarti fasenya adalah padat karena es. Kemudian peleburan, artinya dari padat menjadi cair, yaitu H2O, fasenya adalah liquid. 1 mol 1 mol. Nah, berarti delta H-nya adalah di sini membutuhkan, artinya positif 6,01 kJ per mol. Selanjutnya adalah delta H untuk penguapan. Artinya perubahan entalpi penguapan ini adalah perubahan entalpi yang menyetarai reaksi 1 mol zat pada keadaan cair menjadi 1 mol zat pada keadaan gas pada titik uapnya dan pada keadaan standar. Misalkan di sini ada penguapan air menjadi uap air, ternyata membutuhkan kalori sebesar 44,05 kJ per mol. Artinya bisa dituliskan reaksinya. Di sini air fasenya ada liquid. Karena ada 1 mol, berarti ini 1. Hasilnya liquid menjadi 1 mol H2O atau uap air, fasenya adalah gas. Nah, karena delta H operasinya adalah membutuhkan, artinya nilainya adalah positif 44,05 kJ per. Nah, sekian dulu sahabat GM. Tentunya kakak akan lebih banyak lagi share video tentang kimia. Dan jangan lupa tonton video lainnya. Jangan lupa juga subscribe, komen, dan like video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.